Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Tapi, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini, materi pembelajaran sosiologi yang akan kita bahas adalah tentang konflik sosial. Tapi, sebelum kita membahas materinya, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Kemudian, indikator ketercapaian kompetensi terdiri dari 1. Menjelaskan pengertian konflik sosial. 2. Menelaah faktor penyebab terjadinya konflik sosial. 3. Menganalisis klasifikasi konflik sosial yang ada di masyarakat. 4. Menemukan dampak yang terjadi akibat adanya konflik sosial di masyarakat. Nah, sekarang coba deh kamu perhatikan masyarakat yang ada di sekitarmu. Pastinya, kamu akan menemukan berbagai perbedaan di masyarakat. Perbedaan tersebut diantaranya perbedaan suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Untuk itu, kamu sekarang akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan konflik sosial. Selamat datang di Sosiologi Asik. Konflik sendiri bukanlah istilah yang asing kita dengar, melainkan istilah ini sering kita dengar dan baca di berbagai hal. Istilah konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu configere, yang berarti saling memukul. Adapun pengertian konflik secara umum, yakni perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara dua atau lebih pihak yang mempunyai objek yang sama dan membawa pada perpecahan. Sementara itu, secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga berkelompok, di mana salah satu pihak berusaha menjatuhkan pihak lain. Nah, menurut salah satu sosiolog asal Indonesia, Soejono Suekanto, berpendapat bahwa konflik adalah pertentangan sosial yang bertujuan menguasai atau menghancurkan pihak lain atau proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Sehingga, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik sosial adalah suatu pertentangan antar individu ataupun antar kelompok dalam masyarakat karena adanya suatu perbedaan yang diikuti usaha untuk menundukkan pihak lain atau lawan. Konflik yang terjadi dalam masyarakat tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, sekarang kita masuk di faktor-faktor yang menyebabkan konflik sosial. Faktor tersebut diantaranya perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan ras, perbedaan etnis, perbedaan agama, dan perbedaan kebudayaan. Namun, selain faktor tersebut, sosiolog asal Indonesia, Soejono Suekanto, juga merumuskan penyebab konflik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya bentrok kepentingan, perbedaan antar individu karena perasaan, pendirian, dan pendapat. Dan perubahan sosial dalam masyarakat dapat mengubah nilai sosial sehingga menimbulkan perbedaan pendirian. Berkembangnya kehidupan masyarakat yang semakin kompleks tentu membuat konflik sosial semakin beragam bentuknya. Nah, sekarang kita masuk di bentuk-bentuk konflik sosial. Berdasarkan bentuknya terdiri dari dua. Yang pertama, konflik realistis. Konflik ini muncul dari kekecewaan individu atau kelompok. Kekecewaan itu timbul berdasarkan tuntutan yang terjadi dalam hubungan sosial. Contohnya, para buruh
melakukan demonstrasi karena tidak sepakat dengan kebijakan perusahaan. Yang kedua, konflik non-realistis. Konflik non-realistis merupakan konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang bertentangan. Konflik non-realistis itu berdasarkan dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Kemudian, konflik berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Nah, ini juga terdiri dari dua. Yang pertama, konflik sosial konstruktif. Konflik ini bersumber dari koreksi atau kontrol sosial dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Nah, kontrol sosial ini dilakukan dengan tujuan untuk meluruskan bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan pihak lain. Nah, contohnya konflik antara penguasa dengan para mahasiswa mengenai kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Yang kedua, konflik sosial destruktif. Konflik ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang berakhir dengan kerusakan-kerusakan dan kondisi-kondisi sosial yang justru makin memperburuk. Sebagai contoh, konflik pemerintah daerah dengan para buruh perusahaan yang menyebabkan rusaknya fasilitas-fasilitas umum atau fasilitas-fasilitas pemerintah daerah. Bentuk konflik sosial lainnya yaitu konflik berdasarkan subjek yang terlibat dalam konflik. Yang pertama, konflik individual. Konflik ini terjadi antar seorang individu dengan individu lainnya. Sebagai contoh, dua individu yang sedang adu argumen tentang masalah pembagian warisan dalam keluarga. Yang kedua, konflik kolektif. Konflik ini melibatkan kelompok individu dengan kelompok individu lainnya. Sebagai contoh, konflik antar supporter bola karena merasa tidak terima tim yang didukungnya kalah. Kita masuk di dampak dari konflik sosial. Dampak dari konflik sosial terdiri dari dua. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari konflik sosial yang pertama, dapat mengurangi ketegangan antar individu dan kelompok. Yang kedua, memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas dipelajari. Yang ketiga, mengurangi atau menekan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian kita lanjut di dampak negatif dari konflik sosial. Yang pertama, retaknya persatuan kelompok apabila terjadi pertentangan antar anggota dalam satu kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian individu karena merasa tertekan dan mentalnya tersiksa. Yang ketiga, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan takluknya salah satu pihak apabila pihak-pihak yang berkonflik tidak seimbang sehingga menyebabkan dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lawannya dan pihak yang kalah akan merasa takluk. Nah, gimana? Kita udah banyak kan bahas terkait dengan konflik sosial. Yang pertama, tadi kita bahas terkait dengan pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antar individu ataupun antar kelompok dalam suatu masyarakat karena adanya suatu perbedaan yang diikuti usaha untuk menundukkan pihak lain. Kemudian kita juga udah bahas terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan konflik sosial. Terdiri dari perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan ras, etnis, agama, dan kebudayaan. Selain itu, kita juga sudah bahas terkait dengan bentuk-bentuk dari konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya nih sangat beragam dan sangat banyak. Dan yang terakhir, kita juga sudah bahas terkait dengan dampak dari konflik sosial, terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Oke semuanya, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan scan QR Code di bawah ini atau telusuri via online link yang tertera. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran sosiologi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.